Konon Yogi Berra, seorang pelatih baseball yang sangat terkenal dari Amerika, pernah berkata, jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, maka mungkin Anda akan tiba di tempat yang lain. Kalau orang pergi ke mall tanpa mengetahui apa yang hendak ia beli, maka ujung-ujungnya orang itu akan membeli barang-barang yang tidak ia rencanakan dan yang bisa jadi tidak ia perlukan. Artinya orang harus mengerti tujuan hidupnya. Apakah tujuan hidup saudara? Tujuan hidup yang terbaik adalah hidup sesuai dengan tujuan Allah bagi keberadaan saudara. Hanya kalau saudara hidup sesuai dengan maksud Tuhan dalam menciptakan dan menghadirkan manusia di dunia, atau hidup sesuai dengan fitrah saudara, barulah saudara akan hidup berbahagia, tidak sia-sia, namun penuh dengan makna. Kobarkanlah karunia-karunia Allah yang akan membangkitkan kasih dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Lucius Seneca, seorang filsuf Romawi yang hidup 2000 tahun yang lampau, sampai saat ini dikenang orang antara lain karena kalimat yang ia ucapkan, yaitu, "If a man does not know to what port he is steering, no wind is favorable." Kalau saya terjemahkan secara bebas, maka kalimat yang diucapkan oleh filsuf Stoik yang sangat terkenal dan yang mengajarkan pentingnya hidup dengan disiplin yang ketat ini adalah, bila seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tidak ada arah angin yang tepat bagi dirinya. Entah angin bertiup ke barat atau ke utara, tidaklah berarti bagi pelaut tersebut. Sebab memang ia berlayar tanpa tujuan. Dengan berkata seperti itu, Seneca menegaskan pentingnya bagi setiap orang untuk memiliki tujuan kehidupan. Bagaikan seorang nakoda yang sedang berlayar dan harus mengetahui pelabuhan mana yang hendak ia tuju, demikianlah semua orang harus mengetahui tujuan dari kehidupannya. Suatu prinsip yang sangat tepat dan yang di kemudian hari diutarakan orang dalam kalimat, "If you don't know where you are going, you might end up someplace else." Jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, maka mungkin Anda akan tiba di tempat yang lain. Kalimat yang konon diucapkan oleh Yogi Berra, seorang pelatih baseball yang sangat terkenal dari Amerika dan yang kata-katanya penuh dengan pelajaran kehidupan yang berharga ini, kebenarannya dapat saudara lihat ketika orang pergi ke mall atau pusat perbelanjaan. Bila orang pergi ke mall sekadar untuk menyuci mata alias tanpa tujuan membeli barang secara spesifik, maka ujung-ujungnya ia akan membeli barang-barang yang sebelumnya tidak ia rencanakan dan yang bisa jadi tidak ia perlukan. Pernahkah saudara mengalaminya? Orang yang seperti itu akan disukai oleh para pengelola toko di mall. Sebab kalau semua orang pergi berbelanja dengan tujuan yang jelas, berangkat dari rumah dengan daftar belanjaan yang telah disusun secara rapi,
maka omset dari toko-toko dalam mall tidak akan mencapai target. Sedangkan kalau semua orang pergi berbelanja tanpa tujuan yang jelas, maka akibatnya keuangan rumah tangga mereka akan jadi berantakan. Sebelum akhir bulan, uang gajian sudah habis di tengah jalan. Singkat kata, sebagaimana orang yang berlayar hendaknya mengetahui pelabuhan mana yang ia tuju, dan orang yang pergi ke toko mengetahui terlebih dulu barang-barang apa yang hendak ia beli, demikianlah semua orang seharusnya mengetahui tujuan kehidupannya. Secara spiritual, hal ini adalah penting sebab Tuhan tidak pernah iseng, dan karenanya kita juga harus hidup dengan tujuan yang jelas. Ingat, sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di awal bulan ini, yaitu yang bertajuk Letting Go. Allah menciptakan manusia dan menempatkan kita di dunia dengan tujuan yang jelas dan bersifat spesifik, yaitu agar kita mengelola dan merawat semua ciptaannya di dunia ini. Itulah fitrah kita. Itulah rencana dan maksud Allah dalam keberadaan kita. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak menggagalkan rencana Allah tersebut. Memang citra Allah dalam diri manusia telah menjadi rusak karena keberdosaan mereka. Namun rencana Allah tidak gagal. Mengapa? Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah bekerja memulihkan citranya dan rencananya dalam hidup manusia. Seluruh proses pemulihan itu lazim disebut sebagai formasi rohani atau spiritual formation. Jadi, apakah formasi rohani itu? Sebagaimana yang telah saya sampaikan berulang-ulang di sepanjang bulan ini, formasi rohani Kristiani atau Christian Spiritual Formation adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Saya ulangi, formasi rohani Kristiani adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Kembali kepada kalimat yang diucapkan oleh Yogi Berra tadi. If you don't know where you are going, you might end up someplace else. Jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, maka mungkin Anda akan tiba di tempat yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, untuk apa Allah dalam Roh Kudus bekerja memulihkan gambarnya, yaitu citra Kristus dalam hidup kita? Apakah agar kita menjadi lebih rohani, lebih suci, lebih diurapi, atau lebih hebat daripada orang lain? Jelas bukan. Bukan untuk itu Allah di dalam Roh Kudus bekerja dan memulihkan gambarnya, yaitu citra Kristus dalam hidup kita. Kalau demikian, untuk apa Ia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, menebus kita dari kegelapan dosa dan memulihkan relasi kita dengan dirinya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita baca ayat tersebut dengan membacanya mulai dari ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, kita baca secara bersama dengan suara yang nyaring dan serempak. Dimanapun saudara saat ini, baca bersama dengan saya. Ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apabila di ayat 8 sampai 9, Tuhan melalui Rasul Paulus menjelaskan peranan dari anugerah dalam keselamatan manusia, maka di ayat 10 kita melihat penjelasan tentang mengapa dalam anugerah Allah menyelamatkan dan membentuk hidup kita. Bila di ayat 8 sampai 9 dijelaskan tentang bagaimana Allah memulihkan rencananya dalam hidup kita,
Maka di ayat 10 diutarakan tentang apakah tanggapan yang seharusnya dalam diri kita terhadap karya pemulihan Allah tersebut. Tanggapan itu adalah bahwa kita perlu hidup selaras dengan tujuan Allah atau living aligned with God purpose. Untuk itu, di ayat 10 tadi dijelaskan bahwa agar kita hidup selaras dengan tujuan Allah, maka kita perlu yang pertama memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Saya ulangi, agar hidup selaras dengan tujuan Allah, maka kita perlu memahami siapa diri kita atau identitas kita yang sebenarnya. Kesadaran tentang hal ini sangatlah penting. Sebab bila orang tidak memahami identitas dirinya yang sebenarnya, maka ia akan membiarkan keadaan di sekitarnya mempengaruhi dan membentuk hidupnya. Itulah yang dialami oleh seekor Raja Wali yang beberapa kali pernah saya kisahkan dalam khotbah-khotbah saya. Kisah yang tentunya tidak asing bagi saudara, yaitu kisah tentang seseorang yang mengambil sebutir telur dari dalam sarang burung Raja Wali di sebuah bukit. Dibawanya telur Raja Wali itu pulang ke rumah dan ditaruhnya telur itu di antara telur-telur ayam yang sedang diirami. 3 minggu kemudian telur-telur ayam menetas. 2 minggu kemudian telur Raja Wali tadi juga menetas dan si Raja Wali kecil keluar dari kulit telurnya. Anak Raja Wali itu menemukan bahwa dirinya berada bersama-sama dengan para anak ayam. Sehingga ia beranggapan bahwa dirinya juga adalah seekor anak ayam. Ketika anak-anak ayam turun dari sarang dan pergi ke halaman, maka si Raja Wali kecil itu juga ikut turun dari sarang dan pergi ke halaman. Di halaman ia melihat sang induk ayam mengajar anak-anaknya mencari cacing dengan mengais-ngais tanah. Raja Wali yang kecil tadi juga belajar mengais tanah untuk mencari cacing. Si induk ayam mengajak anak-anaknya bermain di air comberan yang kotor. Si Raja Wali kecil tidak mau ketinggalan. Ia juga ikut menyeburkan diri ke dalam comberan dan bermain-main di sana. Singkat kata, si Raja Wali kecil ini benar-benar hidup seperti seekor ayam. Bulan berganti bulan. Sekarang anak Raja Wali itu telah berubah menjadi seekor Raja Wali muda. Suatu pagi, sementara ia sedang bermain-main di halaman bersama-sama dengan saudara-saudarinya, yaitu para ayam, ia melihat bahwa di langit nampak seekor burung yang sedang terbang melayang. Burung ini membentangkan sayapnya yang lebar. Sayap yang nampak sangat indah dan berkilau-kilauan karena diterpa oleh sinar matahari. Melihat kegagahan burung yang sedang terbang itu, si Raja Wali muda tadi mendesak dengan rasa kagum. Ayam apaan tuh? Tanyanya. Oh, itu bukan ayam. Itu burung Raja Wali. Jawab salah seekor ayam yang nampaknya paling pintar di antara ayam-ayam yang lain. Ah, betapa enaknya kalau kita dapat terbang seperti itu, kata si Raja Wali. Kamu jangan bermimpi yang bukan-bukan, kata ayam tadi. Kemudian ayam itu berkata lebih lanjut, ingat, kita ini hanyalah ayam. Kita tidak mungkin terbang seperti Raja Wali itu. Tidak mungkin, apalagi ayam yang aneh seperti kamu. Si Raja Wali muda itu menundukkan kepala dengan perasaan sedih. Ia mempercayai perkataan dari saudaranya, si ayam tadi. Ia berkata kepada dirinya sendiri, ya, aku hanya seekor ayam. Tidak mungkin bagi diriku untuk terbang tinggi seperti burung Raja Wali itu. Alhasil, sekian tahun kemudian, ia mati sebagai seekor ayam. Tanpa pernah terbang tinggi sebagaimana fitrah dari seekor burung Raja Wali. Mengapa? Karena ia tidak mengenal identitas dirinya yang sebenarnya. Ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ia bukanlah seekor ayam, namun seekor Raja Wali. Seekor burung Raja Wali yang tidak pantas mengais tanah untuk mencari cacing.
seekor burung Raja Wali yang tidak sepatutnya bermain-main di comberan yang kotor. Seekor burung Raja Wali yang seharusnya terbang mengarungi angkasa yang luas. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita dengan berkata sebagai berikut. Karena kita ini buatan Allah. Itulah identitas kita yang sesungguhnya, yaitu buatan Allah. Dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version atau ESV dikatakan, for we are his workmanship. Workmanship atau dalam bahasa Yunani yaitu poema. Dari kata poema ini kita memperoleh kata poem dalam bahasa Inggris yang artinya yaitu puisi atau syair. Itulah karya seni yang tersusun dari kata-kata. Karya seni yang digubah oleh seorang penyair dengan menyusun kata-kata yang biasa menjadi sebuah puisi yang sangat indah dan penuh dengan makna. Puisi yang dapat menggugah hati dan semangat orang yang membacanya. Puisi yang membuat hati orang hanyut dalam perasaan haru ketika mendengarnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat kita ini buatan Allah tadi. Artinya kita ini merupakan karya Allah sendiri. Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia adalah seniman yang teragung di seluruh alam semesta. Ketika ia menciptakan manusia, ia membentuknya secara spesifik. Sehingga setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita ini bagaikan batik tulis, handmade. Dan bukan batik printing yang dibuat secara massal. Itulah diri kita, yaitu hasil karya seninya yang tak ternilai harganya. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Namun mengisinya secara selaras dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Selanjutnya, yang kedua, agar hidup selaras dengan tujuan Allah, maka kita perlu menyadari bahwa Allah memiliki rencana bagi kita. Saya ulangi, agar hidup selaras dengan tujuan Allah, maka kita perlu menyadari bahwa Allah memiliki rencana bagi kita. Itulah yang dimaksudkan di ayat 10 tadi, yaitu karena kita ini buatan Allah. Perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan menilik 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan Galatia pasal 6 ayat 14 sampai 15, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan diciptakan di sini adalah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tentang menjadi ciptaan baru ini, kita perlu memahami bahwa di dalam Alkitab diutarakan prinsip tentang keselamatan di dalam 3 tenses atau waktu. Yaitu telah, sedang, dan akan. Dalam bahasa Inggris, past tense, present tense, dan future tense. Prinsip ini antara lain dipaparkan oleh John Stott, teolog yang sangat terkenal itu dalam bukunya, yaitu The Message of Romans. Di situ ia menulis bahwa kita telah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Prinsip ini juga berlaku dalam hal menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus, kita telah menjadi ciptaan yang baru, sedang menjadi ciptaan yang baru, dan akan menjadi ciptaan yang baru. Telah, sedang, dan akan. Past tense, present tense, dan future tense. Past tense, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Kapan hal itu terjadi? Di waktu yang lalu, yaitu saat kita menerima Kristus di dalam iman. Present tense, kita sedang terus-menerus dibarui. Kapan hal ini terjadi? Sekarang, yaitu ketika manusia batiniah kita dibarui oleh Roh Kudus. Sangat perlu saudara pahami bahwa karya Allah dalam kedua tenses ini, yaitu telah dan sedang tadi,
Itulah yang disebut sebagai formasi rohani atau spiritual formation. Hal ini perlu saya ulangi karena merupakan prinsip yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karya Allah. Sehingga kita telah menciptakan yang baru, past tense, dan sedang terus-menerus dibarui, present tense. Itulah yang disebut sebagai formasi rohani. Berarti formasi rohani Kristen adalah karya Allah yang mengakibatkan kita telah menciptakan baru dan terus berlanjut sehingga kita sedang terus-menerus dibarui agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lalu bagaimana dengan pembaruan yang bersifat future tense? Future tense, kita akan sepenuhnya menjadi baru atau disempurnakan. Kapan hal itu terjadi? Nanti, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Kembali ke ayat firman Tuhan yaitu Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Di situ ditulis, diciptakan dalam Kristus untuk, artinya dengan tujuan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Diciptakan menjadi manusia baru dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah rencanakan sebelumnya. Dengan kata lain, pembentukan menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus bukanlah tanpa tujuan. Allah memiliki tujuan, yaitu agar kita melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan sebelumnya. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa formasi rohani atau spiritual formation atau seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu pembaruan manusia batiniah kita agar menjadi ciptaan yang baru, bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal khotbah ini, kita terus-menerus diubah menjadi semakin serupa dengan citra Kristus. Bukan agar kita menjadi lebih hebat, lebih rohani, ataupun lebih sakti daripada orang lain. Bukan. Namun dengan tujuan seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Yaitu agar kita melakukan pekerjaan baik. Agar kita semakin menjadi berkat untuk orang lain. Agar kita menjadi saksi Kristus yang semakin efektif di lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini, kita harus mengingat prinsip, our actions speaks louder than our words. Tindakan-tindakan kita berbicara lebih nyaring daripada kata-kata yang kita ucapkan. Perbuatan-perbuatan kita dapat lebih berdampak daripada hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Coba semua saudara yang sedang mengikuti khotbah saya ini, memperhatikan apa yang saya katakan berikut ini. Letakkan tangan kanan saudara di dagu saudara. Saya ulangi, letakkan tangan kanan saudara di dagu saudara. Ya, letakkan tangan kanan saudara di dagu saudara. Kalau saudara mengikuti khotbah ini bukan melalui radio, namun melalui kanal YouTube atau dalam ibadah onsite, coba perhatikan di mana saudara meletakkan tangan kanan saudara. Saya yakin hampir semua saudara sedang meletakkan tangan kanan saudara di pipi, bukan di dagu. Mengapa? Karena saudara lebih terpengaruh oleh apa yang saudara lihat. Yaitu bahwa saya sedang meletakkan tangan di pipi saya. Walaupun saya berulang-ulang berkata, letakkan tangan kanan saudara di dagu. Namun karena saudara melihat bahwa saya meletakkan tangan saya di pipi, maka sebagian besar dari saudara meniru apa yang saya lakukan. Our actions speaks louder than our words. Tindakan-tindakan kita berbicara lebih nyaring daripada kata-kata yang kita ucapkan. Singkat kata, mengapa Tuhan membarui hidup kita? Telah dan sedang menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Membentuk kita agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena Ia memiliki rencana bagi kita. Yaitu agar melalui perbuatan-perbuatan yang baik, kita dapat menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Itulah maksud kalimat terakhir dari makna formasi rohani Kristiani tadi. Formasi rohani Kristiani adalah
proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Dan kalimat yang terakhir yaitu demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Artinya rencana Allah dalam formasi rohani adalah agar kita menjadi saksi Kristus atau menjadi terang dan garam dunia. Sekarang yang ketiga, agar hidup selaras dengan tujuan Allah, maka kita perlu menjalani rencana Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, kita perlu menjalani rencana Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, rencana Tuhan, yaitu agar kita membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan di sekitar kita tadi, hanya akan terwujud bila kita mempraktikkan perbuatan baik dalam kehidupan yang nyata, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini diutarakan dalam kalimat terakhir Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita baca kembali ayat tersebut secara lengkap. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kalimat terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat ini sesudah Paulus menjelaskan tentang identitas kita, yaitu bahwa kita adalah buatan Allah. Kemudian menjelaskan rencana Allah bagi kita, yaitu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya. Kemudian sebagai penutup, Paulus menegaskan, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Artinya agar kita benar-benar mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik di dalam rumah tangga, di tempat kita bekerja, maupun di dalam pergaulan kita. Itulah hidup sebagai garam yang mengasinkan dan terang yang menghapus kegelapan. Tadi di awal khotbah telah saya jelaskan. Berencana Allah dalam menciptakan manusia adalah dengan tujuan yang jelas dan bersifat spesifik. Tujuan atau rencana yang tersebut adalah agar kita mengelola dan merawat semua ciptaannya di dunia ini. Itulah fitrah kita. Itulah rencana dan maksud Allah dalam keberadaan kita. Berarti manusia diciptakan untuk hidup bertanggung jawab. Manusia diciptakan bukan untuk bermalas-malasan dan sekadar menikmati semua yang telah Allah sediakan. Bukan itu rencana Tuhan. Di Amerika ada restoran hamburger seperti McDonald's. Nama restoran itu adalah In and Out. Pilihan menu yang disediakan oleh In and Out tidak seberagam seperti McDonald's. Hanya 3 macam menu saja, yaitu cheeseburger, hamburger, dan double-double. Walaupun demikian, kalau saudara ke Amerika, maka saudara akan melihat bahwa orang yang datang ke restoran In and Out rela mengantri dalam antrian yang sangat panjang. Mengapa mereka rela melakukan hal itu? Walaupun di sekitarnya ada banyak rumah makan lain yang menghidangkan hamburger, bahkan dengan harga yang lebih murah. Apakah karena di bagian bawah dari kertas pembungkus burger dan pada gelas kertas yang digunakan oleh In and Out tercantum ayat-ayat Alkitab? Memang pada kertas pembungkus maupun gelas yang mereka gunakan tertulis ayat Alkitab. Seperti misalnya Yohanes pasal 3:16, Wahyu pasal 3 ayat 20, Amsal 3 ayat 5, dan Amsal pasal 24 ayat 16. Lalu apakah orang datang dan makan di sana karena ayat-ayat tersebut? Jelas bukan. Karena yang datang dan makan di sana bukan hanya orang yang ke gereja, namun semua lapisan masyarakat. Jadi, mengapa mereka datang dan makan di restoran tersebut? Karena pelayanan di In and Out memang sangat bagus. Dan kualitas serta kesegaran dari burger yang mereka sajikan memang sangat baik. Kalaupun di setiap bungkusnya terdapat ayat Alkitab, namun kalau kualitas pelayanan dan mutu makanan yang disajikan sangat buruk, maka justru keberadaan dari ayat-ayat Alkitab itu akan menjadi bahan cemoohan orang.
Demikianlah hidup sebagai saksi Kristus di lingkungan sekitar kita. Itulah hidup menjalani rencana Allah, yaitu menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, barulah Allah akan dimuliakan melalui hidup kita, seperti yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 16. Itulah makna bagi garam dan terang dunia, seperti yang Yesus maksudkan bagi para pengikutnya. Di sepanjang bulan ini, kita telah membahas tentang bagaimana saudara dapat menjadi diri saudara yang seharusnya, yaitu hidup sesuai dengan fitrah atau rencana Allah ketika Ia menciptakan manusia. Kita belajar untuk mendefinisikan ulang kehidupan kita, redefine, becoming who you meant to be. Redefinisi, menjadi diri Anda yang seharusnya. Kita telah belajar, yaitu bahwa Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan, namun dengan tujuan yang spesifik dan mulia, yaitu untuk mengelola dan merawat semua ciptaannya yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan bermaksud agar kita menjadi representatif atau duta-dutanya di dunia ini. Untuk itu, Ia menciptakan kita sebagai pribadi yang menyandang citra atau gambarnya yang mulia. Gambarnya dalam diri manusia yang telah rusak karena keberdosaan kita. Namun bersyukur Allah bekerja untuk memulihkan rencana dan citranya dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan formasi rohani atau spiritual formation. Pemulihan kepada fitrah yang seharusnya seperti itulah yang diangkat melalui acara serial televisi Hoarders yang sangat populer di Amerika Serikat. Hoarders artinya adalah sang penimbun. Dalam hal ini yaitu menimbun sampah dan barang-barang yang tidak berguna. Seorang hoarder adalah orang yang membiarkan rumah mereka dipenuhi dengan piring-piring yang kotor, cangkir-cangkir yang sudah berbulan-bulan tidak dicuci, dan sampah serta barang rongsokan yang bertumpuk-tumpuk. Mengapa mereka membiarkan rumah mereka dalam keadaan tidak sehat dan tidak berupaya untuk membereskannya? Karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang berantakan seperti itu. Sehingga walaupun secara fisik, sebenarnya kalau mau, mereka dapat membereskan keadaan rumah tersebut. Tetapi secara psikologis, mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Dalam acara televisi yang merupakan reality show itu, ditayangkan bagaimana para psikolog mengkonseling para hoarders tadi dan tim teknis bertugas membereskan rumah mereka. Sementara beberapa hari para hoarders tadi diinapkan di hotel, tim teknis mengeluarkan barang-barang rongsokan dari rumah mereka untuk dibuang. Kemudian rumah mereka dibersihkan, dibereskan, serta ditata kembali. Sudah itu, yaitu pada puncak acara reality show ini ditayangkan apa yang terjadi ketika keluarga yang sebelumnya adalah para hoarders tadi tiba masuk ke dalam rumah mereka. Rumah yang tadinya dipenuhi dengan timbunan sampah dan barang-barang rongsokan sekarang telah menjadi bersih, tertata dengan asri, dan sehat kembali. Terlihat rona yang berseri-seri menghiasi wajah mereka. Rumah tangga mereka dapat berfungsi kembali sebagaimana yang seharusnya. Itulah sedikit gambaran tentang pemulihan yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Itulah sedikit gambaran tentang formasi rohani yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Karya Allah dalam memulihkan hidup manusia yang di sepanjang bulan ini telah kita lihat. Yaitu perlu kita tanggapi dengan yang pertama, menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan atau letting go. Yang kedua, yaitu dengan memilih kerendahan hati atau choosing humility. Yang ketiga, yaitu dengan menjalin relasi yang akrab dengan Kristus atau staying connected. Yang keempat, yaitu dengan menyerahkan diri kepada Roh Kudus yang menumbuhkan buah roh dalam diri kita atau growing within. Dan hari ini, kita melihat sikap yang kelima, yaitu hidup selaras dengan tujuan Allah atau living aligned. Seperti yang telah saya jelaskan berulang-ulang. Semua itu Allah kerjakan oleh karena anugerahnya di dalam Yesus Kristus.
anugerah yang Yesus telah wujudkan mulai pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Anugerah yang membebaskan kita dari masa lampau kita yang kelam, memulihkan relasi kita dengan Allah, dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang patut kita syukuri dan tanggapi dengan hidup secara bertanggung jawab. Anugerah Allah yang memberi pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Anugerah yang Kau wujudkan melalui kehadiran-Mu di dunia di dalam Yesus Kristus. Yesus, Allah yang menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri dalam kasih, rela berkorban sampai mati di kayu salib, demi menebus kami dari kegelapan dosa, membebaskan kami rantai ikatan dosa, membarui hidup kami, memulihkan relasi kami dengan diri-Mu, dan membentangkan masa depan yang baru. Kami bersyukur Engkau terus bekerja memulihkan kehidupan kami, supaya kami kembali kepada fitrah kami yang seharusnya, yaitu menjadi penyandang citra Allah yang hidup secara bertanggung jawab, mengelola dan merawat semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan itu sebabnya Engkau juga menghendaki agar kami hidup bertanggung jawab dalam penyerahan di dalam ucapan syukur kepadamu. Kami memasrahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, memasrahkan masa depan kami dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan kami. Engkau yang memulihkan kehidupan rohani kami. Engkau pula yang memulihkan rumah tangga kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan masa depan kami, memulihkan seluruh hidup kami. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan pusanku Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan pusanku Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam usaha pekerjaan, semuanya ya Tuhan, Engkau kerjakan karena kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan sekarang berdasarkan keyakinan akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.